kandang babi pula masalah. Izin dosen menyesuaikan izin memperkenalkan diri Taruna Muda, nama Sekda Maginting SCB 5327, Prodi Teknik Masyarakatan A. Pancasila sebagai dasar pelaksanaan tugas pemerintah dan aparatur Kemenkumham, Dijen Perundang-undangan. Sila 1. Pada video Dijen Perundang-undangan dijelaskan bahwasannya sila pertama merupakan hal yang harus dan wajib dilaksanakan dan bisa kita lihat pada saat pelantikan sumpah jabatan yang mengundang kitab suci sebagai pengingat dan bukti sumpah mereka pada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam pengamalan sila kedua dijelaskan bahwasannya Dijen Perundang-undangan menegakkan keadilan dan selalu mengutamakan integritas sebagai bentuk tujuan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Pada video Dijen Perundang-undangan juga terdapat ASN Dijen Perundang-undangan tengah mengibarkan bendera merah putih sebagai bentuk perilaku bela negara dan implementasi sila ketiga Pancasila. Pengalaman sila keempat. Video dijelaskan bahwasannya ada kegiatan antar ASN lingkungan Dijen Perundang-undangan untuk menunjukkan hukum yang berkualitas dan berintegritas. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Pada video dijelaskan bahwasannya Dijen Perundang-undangan memberikan layanan yang berintegritas, loyalitas, dan berdedikasi dalam mewujudkan pelayanan yang adil. Pada konteks video, semangat revolusi mental bisa diinterpretasikan sebagai bentuk upaya guna memperkuat nilai-nilai moral dan spiritual dalam pelayanan. Administrasi hukum umum harusnya memastikan bahwa pelayanan publik yang diberikan adil dan beradab, tanpa ada membedakan antara latar belakang sosial, ekonomi, dan politik individu. Pada video terdapat tayangan-tayangan orang-orang yang memakai pakaian adat dari beberapa daerah. Ini menjadi bukti bahwasannya Dijen Administrasi Hukum tidak membeda-bedakan layanan sebagai bentuk keadilan dan persatuan antar suku bangsa. Transportasi menuju birokrasi digital merupakan angka positif menuju pelayanan publik yang lebih responsif dan efisien. Namun penting untuk memastikan bahwasannya pengambilan keputusan masih melibatkan partisipasi masyarakat sehingga kebijakan dihasilkan mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Administrasi hukum umum harus memastikan bahwasannya layanan administrasi hukum tersedia secara merata bagi seluruh Indonesia. Langkah-langkah untuk memperkuat aksesibilitas layanan dan mengurangi disparitas dalam akses akan membantu mencapai tujuan keadilan sosial. Dalam pelayanan keimigrasian, penghormatan terhadap berbagai kepercayaan dan agama menjadi landasan. Penerapan protokol kesehatan selama pandemi juga mencerminkan rasa tanggung jawab terhadap kehidupan. Dalam memperlakukan para pemohon imigrasi dan individu yang terlibat dalam proses keimigrasian, aspek kemanusiaan, keadilan, dan kesopanan menjadi prinsip yang harus dijunjung tinggi. Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki peran dalam menjaga keutuhan dan keamanan negara melalui pengawasan ketat di perbatasan. Pelayanan keimigrasian harus mencerminkan semangat demokrasi dan partisipasi masyarakat. Hal ini dapat tercermin dalam transportasi, transparansi dalam pelayanan dan penerapan proses perizinan yang adil serta partisipasi. Dalam menjalankan tugasnya, Direktorat Jenderal Imigrasi harus mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Pelayanan yang efektif dan efisien akan mendukung terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada video dijelaskan bahwa perlindungan kekayaan intelektual merupakan wujud penghormatan terhadap kreativitas yang diilhami oleh Tuhan. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual hadir untuk memastikan bahwa setiap individu tanpa memandang latar belakangnya memiliki hak yang sama dalam melindungi dan mengelola kekayaan intelektual. Ini memastikan adanya perlindungan yang adil terhadap hak-hak pencipta dan inovator. Melalui pendekatan yang inklusif, pemerintah mendorong partisipasi semua pihak dalam pengelolaan kekayaan intelektual. Dengan cara ini berbagai potensi kreatif dan berbagai daerah dan lapisan masyarakat dapat diakui dan dikembangkan, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Pengelolaan kekayaan intelektual dilakukan dengan memperhatikan kepentingan bersama dan mengutamakan kebijaksanaan dalam setiap langkahnya. Dengan melihat video tersebut dapat diketahui bahwa perlindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual bertujuan untuk menciptakan akses yang setara dan manfaat yang merata bagi semua warga negara. Dalam pengimplementasian sila ke-1 dijelaskan bahwa Dijen Hak Asasi Manusia harus memastikan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk memeluk agama atau kepercayaan sesuai dengan keyakinannya tanpa takut akan diskriminasi atau penindasan. Dijen Hak Asasi Manusia menjamin bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama dan patut dihormati tanpa memandang ras, agama, atau latar belakang sosial. Dijelaskan juga Dijen Hak Asasi Manusia memastikan bahwa keragaman budaya, agama, dan etnis dihormati dan dihargai, serta menghindari konflik dan diskriminasi yang dapat mengancam persatuan bangsa. Menjamin partisipasi aktif masyarakat dalam pembuatan keputusan yang mempengaruhi mereka, termasuk dalam proses pembuatan kebijakan dan implementasi hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Dijen Hak Asasi Manusia memperhatikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap keadilan sosial, termasuk akses ke layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan keadilan dalam sistem hukum. Dijen Pemasyarakatan diharapkan menjalankan tugasnya dengan penuh kesadaran akan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga setiap kebijakan dan tindakan diambil berdasarkan pada nilai moral dan etika yang tercermin dalam ajaran agama. Dalam melaksanakan tugasnya, Dijen Pemasyarakatan harus mengutamakan perlakuan manusiawi yang terhadap narapidana, termasuk memberikan pembinaan, pendidikan, dan perawatan kesehatan yang sesuai dengan hak asasi manusia. Dijen Pemasyarakatan berperan dalam membangun kesatuan dan persatuan bangsa depan, memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh narapidana untuk mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi tanpa memandang perbedaan suku, agama, atau ras. Dijen Pemasyarakatan harus melibatkan masyarakat dalam proses pembinaan narapidana, baik melalui program-program rehabilitasi dalam maupun di luar lembaga pemasyarakatan, serta memanggil keputusan yang bijaksana dan berdasarkan musyawarah. Dijen Pemasyarakatan bertanggung jawab dalam memberikan akses yang adil bagi seluruh narapidana untuk mendapatkan hak-haknya, termasuk hak atas pendidikan, pekerjaan, dan reintegrasi ke masyarakat sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang produktif dan berkontribusi. Bapas menyediakan bimbingan kepada narapidana dari berbagai latar belakang dan kondisi, mencerminkan prinsip persatuan dalam keberagaman. Dalam lingkungan Bapas, narapidana dari berbagai suku, agama, dan latar belakang sosial diberikan kesempatan sama untuk mendapatkan
bimbingan dan pendampingan demi pemulihan dan integrasi sosial. Proses pembimbingan klien pemasyarakatan melibatkan musyawarah antara bapak dan lembaga terkait lainnya menjalankan permisi kerakyatan. Pembimbingan klien pemasyarakatan bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi narapidana untuk mendapatkan bimbingan dan pendampingan tanpa memandang latar belakang atau status mereka. Dalam video tersebut dijelaskan bahwa program ini mencakup kegiatan yang memperkuat kesadaran spiritual dan hubungan individu dengan Tuhan. Dalam video tersebut dijelaskan bahwa program ini menawarkan bimbingan yang holistik dan menyeluruh bagi warga binaan pemasyarakatan dengan memberikan pelayanan yang adil dan manusiawi. Program tersebut menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung persatuan dalam keagamaan. Program tersebut didasarkan pada proses konsultasi dan pertimbangan bersama antara pihak-pihak terkait seperti petugas, rutan, dan lembaga terkait lainnya. Dengan melihat video tersebut dapat diketahui bahwa program ini bertujuan untuk memberikan akses yang sama bagi warga binaan pemasyarakatan untuk mendapatkan pelayanan dan pembinaan yang berkualitas tanpa memandang latar belakang atau status mereka. Kegiatan pemeliharaan benda sitaan dan perampasan negara diawali dengan pengakuan atas keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan moral, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit. Dalam video prinsip ini mencerminkan kesadaran akan tanggung jawab moral dan etika yang menjalankan tugas. Melalui kegiatan pemeliharaan, para petugas pemasyarakatan menunjukkan perlakuan yang manusiawi terhadap barang-barang sitaan dan rampasan. Mereka berupaya menjaga kualitas dan nilai ekonomis barang tersebut agar terjaga. Prinsip persatuan tercermin dalam kerjasama lintas lembaga antar Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, dan jajaran administrasi serta pemeliharaan di Rutan Jakarta Barat. Meskipun berasal dari lembaga berbeda, mereka bekerjasama dalam kegiatan pemeliharaan. Kegiatan pemeliharaan pada sitaan dan barang rampasan didasarkan pada keputusan yang diambil melalui konsultasi dan pertimbangan bersama antara pihak-pihak terkait, termasuk jajaran administrasi dan pemeliharaan. Program pemeliharaan barang sitaan dan rampasan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang merata dan perlindungan bagi seluruh masyarakat, termasuk warga binaan masyarakat. Dalam menjalankan kegiatan pemeliharaan benda sitaan dan barang rampasan, prinsip Tuhan Yang Maha Esa tercermin dalam sikap tanggung jawab dan penghargaan terhadap amanah yang diberikan. Pada proses pemeliharaan benda sitaan dan barang rampasan mencerminkan sikap kemanusiaan yang adil beradab. Para petugas pemeliharaan mengutamakan penjagaan kualitas dan nilai ekonomis barang tersebut dengan sungguh-sungguh, meskipun mereka tersebut telah berada dalam penyimpangan selama bertahun-tahun. Pengembalian barang sitaan kepada pihak Kejaksaan Negeri Surabaya menunjukkan ada kerjasama lintas lembaga sistem penegakan hukum. Meskipun rutan dan kejaksaan adalah dua entitas yang berbeda, kerjasama ini menegaskan semangat persatuan dalam menjalankan tugas mereka demi mencapai tujuan bersama, yaitu penegakan hukum dan adilan berkeadilan. Pengembalian barang sitaan tersebut juga mencerminkan prinsip kerakyatan dalam berdasarkan musyawarah dan konsultasi. Keputusan untuk mengembalikan barang-barang tersebut kepada pihak Kejaksaan Negeri Surabaya diambil melalui proses koordinasi dan pertimbangan bersama antara pihak terkait, termasuk jajaran administrasi rutan dan Kejaksaan Negeri Surabaya. Pengambilan barang sitaan merupakan wujud dari pelayanan yang merata dan perlindungan bagi seluruh masyarakat dan mengembalikan barang-barang tersebut pada pihak yang berwenang. Rutan Surabaya memastikan bahwa keadilan sosial dijalankan dengan memberikan akses sama bagi semua pihak sesuai dengan prinsip keadilan sosial Pancasila. Izin arah bimbingannya, siap, terima kasih.